Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat dimanapun berada. Hari ini Minggu 6 Juli 2025, Minggu ketiga setelah Trinitatis. Kita akan mendengarkan renungan singkat khotbah hari ini, namun mari lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab bolehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa tanda yang paling penting dalam kehidupan orang percaya bukanlah hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmani atau aturan agama yang tampak di luar, melainkan perubahan batiniah yang terjadi ketika seseorang hidup dalam Kristus. Ia berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Inilah inti dari hidup Kristen, bukan sekedar penampilan, akan tetapi pembaruan hati yang menghasilkan hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kasih karunia Allah. Menjadi ciptaan baru berarti kita tidak lagi hidup menurut keinginan lama yang egois, penuh iri hati, kemarahan, atau mungkin kesombongan. Ciptaan baru hidup dalam kasih, damai, pengampunan, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Paulus sendiri yang dulu menjadi penganiaya jemaat, kini menjadi saksi Kristus yang rela menanggung penderitaan demi Injil. Inilah bukti nyata bahwa kasih karunia Tuhan sanggup mengubah hidup siapapun. Jemaat Tuhan, firman hari ini mengajak kita semua untuk berhenti berpegang pada kebanggaan masa lalu, hal-hal yang palsu, identitas lama, yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib agar kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan bagi Dia yang telah mengasihi kita. Salib Kristus menjadi tanda yang menuntun kita pada hidup yang baru, hidup yang dipenuhi dengan pengharapan, pengampunan, dan juga damai sejahtera. Saudara-saudara, jika saat ini kita masih terikat pada masa-masa lalu, atau merasa tidak layak, marilah saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka agar kasih Kristus mengubah hidup kita. Marilah kita hidup sebagai ciptaan baru dengan meninggalkan manusia lama dan mengenakan hidup baru yang dibarui setiap hari oleh kasih karunia-Nya. Dunia mungkin tidak melihat perubahan itu, akan tetapi Tuhan melihat hati kita yang terus dibentuk dan dikuduskan. Kiranya damai Kristus menjadi milik semua kita, orang-orang yang telah berserah kepadanya, sekarang dan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus Putramu, yang telah mati dan hidup kembali, memberikan kepada kami keselamatan dan hidup baru itu. Tolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami, agar tetap layak di hadapan Tuhan.
Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Stop.